Nah, pada saat ini kita akan merenungkan firman Allah di dalam kitab Daniel pasal 6. Kisah yang ada di Alkitab yang menjelaskan tentang bagaimana Daniel ketika dia dihadapkan dengan tantangan dan dia ada di Goa Singa pada waktu itu. Kita baca Daniel 6 ayat 1 sampai 29, namun kita baca bagian akhir saja, ayat 20 sampai ayat yang ke-29. Kalau boleh kita baca bergantian, bisa akan ditampilkan di monitor screen. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29, namun kita mulai baca bagian akhirnya saja, ayat 20. Saya bacakan, kemudian jemaat Tuhan. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke Gua Singa. Dan ketika ia sampai dengan tempat itu, berseruan kepadanya katalah ia kepadanya, Daniel, hamba-Nya hidup, Allahmu yang kusembah dan turun telah sembuhkan dan melepaskan engkau dari sina-sina. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahmu telah mengutus malaikatnya untuk mengaktifkan mulut sina-sina itu, sehingga mereka tidak menangkap apa-apa. Karena ternyata aku tak bersama dengannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan bicarakannya. Ayat 24, lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu dia menyuruh orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkannya ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan melupakan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kuasai, orang takut dan gentar pada Allah-Nya, sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Mempunyai pada zaman pemerintah Darius Kores orang Persia. Amin. Kita akan merenungkan topik firman Allah ini, yaitu tidak tergoyahkan. Katakan sama-sama, tidak tergoyahkan. Tidak tergoyahkan. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa meskipun ada banyak tantangan dan masalah hidup, namun saya bisa melihat bahwa di hati saya dan saudara selalu penuh dengan antusias dan semangat untuk mencari Tuhan. Saking semangatnya tadi, habis mandi, ganti pakaian, agak terburu-buru tadi, mau datang untuk menjemput jemaat dari Conan. Saya ganti pakaian, kemudian saya tidak perhatikan skin lotion yang harusnya dioleskan di kulit. Saking semangat dan terburu-buru, saya ambil oleskan itu di rambut saya yang baru gunting ini. Baru gunting kemarin ya. Meskipun tidak seganteng di Indonesia, guntingannya, bukan sayanya ya. Tetapi itu luar biasa kasih karunia Tuhan. Saya oles, pantasan saya lihat kenapa tidak jadi rambut saya sudah atur-atur ini. Saya lihat, saya salah. Ya, skincare harusnya dioleskan di kulit, tetapi saya oleskan di rambut. Jangan sampai minggu depan gel untuk rambut saya oleskan di wajah saya. Itu luar biasa, itu lebih parah lagi ya. Tetapi kita harus punya semangat meskipun ada banyak tantangan di luar sana. Bagaimana ada seorang yang tinggal di negeri asing, dia bukan warga asli situ, pada awalnya dia tidak dikenal, dia bukan siapa-siapa.
Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, maka seorang yang bernama Daniel ini diberikan kepandaian, hikmat, sehingga dipilih oleh kerajaan Babel menjadi pejabat tinggi. Dan dia diberkati dengan kelimpahan, nama yang baik, ditempatkan di posisi yang bagus, dan dapat banyak berkat waktu itu di kerajaan Babel. Dialah Daniel. Namun, Bapak Ibu, bro and sis sekalian, justru lewat berkat yang diterima oleh Daniel, saking banyaknya, saking bagusnya nama Daniel, tapi justru disitulah letak kesempatan orang lain, lawan-lawan politiknya, orang-orang yang tidak suka dengan dia, mau menjatuhkan Daniel. Mereka iri hati, mereka cemburu dengan berkat yang dimiliki oleh Daniel. Bro and sis, Bapak Ibu sekalian jemaat yang diberkati Tuhan, cemburu, iri hati, orang yang tidak suka, itu bukan cuma terjadi kepada dirimu saat ini. Jauh sebelumnya, dulu pernah dialami oleh Daniel, pernah dialami oleh Yusuf, pernah dialami oleh Tuhan Yesus, pernah dialami oleh orang-orang yang tertulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya kalau engkau saat ini merasa ada orang yang tidak suka dengan dirimu, ada orang yang ingin menjatuhkan engkau, maka engkau tidak sendiri. Ada banyak orang yang pernah mengalami hal itu. Dan disinilah letak Tuhan mau menguji sampai di mana kemurnian dan kualitas iman saya dan saudara, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan imannya di hadapan Allah. Oh, ini adalah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Lawan-lawan politik mau menjatuhkan Daniel, tapi mereka lihat Daniel ini seorang yang pandai, seorang yang hebat. Sepertinya tidak ada kesalahan di dalam diri Daniel. Cuman satu yang bisa mereka lihat, yang bisa menjatuhkan Daniel, yaitu soal apa? Imannya kepada Tuhan. Kalau soal kepandaian bekerja, mungkin seperti teman-teman pandai bekerja di kilang, pabrik. Soal disiplin, dia sangat disiplin. Dia seorang yang berhikmat, sangat pandai. Tetapi cuma satu cara untuk menjatuhkan Daniel, yaitu tentang imannya kepada Tuhan. Iya. Itulah yang dilihat oleh lawan-lawan daripada Daniel. Karena Daniel selalu berdoa 3 kali sehari di hadapan Tuhan. Dan lewat kebiasaan Daniel, karena rumahnya, dia membuka jendela rumahnya dan dia menghadap Tuhannya sehingga bisa kelihatan pada waktu itu dia berdoa. Mereka lihat tidak bisa menjatuhkan Daniel. Tetapi kalau kita membuat satu peraturan supaya setiap orang yang berdoa jangan berdoa kepada Allah apapun, tetapi doa ditujukan kepada Raja Darius. Itulah yang terjadi. Sehingga ketika mereka melihat bahwa Daniel meskipun sudah ada aturan jangan berdoa kepada Tuhan manapun, tapi dia masih tetap berdoa kepada Tuhan Allah yang dia sembah meskipun ada masalah pada waktu itu. Meskipun dia tahu bahwa kalau sampai dia berdoa kepada Tuhan Allah yang dia sembah, maka dia akan dipenjara, dia akan dibuang ke gua singa, maka dia akan mengalami resiko. Tapi apa yang terjadi? Daniel tetap menjaga hatinya, dia tetap menjaga imannya, dia tidak tergoyahkan karena dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap setia melakukan apa yang Tuhan berikan kepada dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang kita lihat di dalam diri Daniel, kenapa dia tidak tergoyahkan di dalam imannya. Yang pertama, di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ini, waktu Daniel mendengar perintah bahwa berdoa, kalau orang bersembahyang, tujukan harus kepada Raja Darius. Saya pikir dia tahu bahwa itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Tapi apa yang terjadi? Apakah Daniel lari? Apakah dia sembunyi pada waktu itu? Tidak. Ya. Daniel tidak lari, ia tidak sembunyi. Hal pertama yang kita lihat yang dilakukan oleh Daniel adalah ketika ujian datang, ketika challenges, tantangan-tantangan hidup itu datang, yang berkaitan dengan imannya, dia tidak lari sembunyi. Dia bukan seorang yang pengecut,
tetapi dia menghadapi itu dengan imannya kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dengan iman yang teguh dan tidak tergoyahkan seperti Daniel? Hal yang pertama adalah Daniel tidak lari dari masalah. Coba kita katakan sama-sama, jangan lari dari masalah. Mengapa Daniel berani? Dia tidak lari dari masalah. Karena dia percaya bahwa meskipun dia menghadapi masalah yang nantinya itu berkaitan dengan nyawanya, dia bisa dibunuh, dia bisa dibuang ke gua singa, ada ancaman, tapi dia tahu yang bersama-sama dengan dirinya bukan Raja Darius. Yang menjadi andalan dan kekuatannya bukan kepandaian dia daripada Daniel, tetapi yang menjadi andalan dari dirinya adalah kekuatan Tuhan yang menyertai hidup. Daniel paham betul bahwa yang bersama dengan dirinya bukan manusia. Mungkin ada banyak orang di luar sana yang mengandalkan power, kekuasaan, kekayaan, kekuatan, kehebatannya, tapi mereka lupa itu semua cuma pemberian Tuhan. Daniel paham betul bahwa yang bersama-sama dengan dirinya bukan orang biasa, tetapi adalah Tuhan yang menyertai kehidupan Daniel. Dia tidak sembunyi. Justru Daniel melihat masalah atau ujian itu sebagai sesuatu yang baik untuk menguji sampai di mana dia percaya dan tetap mengasihi Tuhan. Adakah saudara tetap mengasihi Tuhan meskipun ada banyak cobaan? Amin. Jangan pernah lari dari masalah. Kenapa? Keluaran pasal 14, bolehkah ada yang bisa bantu baca? Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Kita lihat di bagian yang lain. Kitab Keluaran pasal 14. Kisah waktu bangsa Israel dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Boleh bantu baca? Ayat 13. Ya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah, tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tiba-tiba ya Firaun melanggar ya janjinya. Dia menyesal kenapa dia biarkan orang Israel pergi. Dia kejar kembali dengan pasukannya, Firaun dan pasukannya, sehingga bangsa Israel yang dipimpin Musa pada waktu itu mengalami masalah. Di belakang mereka dikejar oleh Firaun dan pasukannya, ada bahaya. Di depan ada apa? Ada laut Teberau, laut merah, laut Kolsum. Di kiri dan kanan ada padang gurun. Tidak ada jalan bagi mereka untuk lari. Pernahkah saudara mengalami hal ini? Kiri, kanan, depan, belakang, tidak ada jalan keluar. Mungkin saat ini kita sementara mengalami hal itu. Pak Pendeta, pergumulan saya terlalu berat. Berat untuk saya ungkapkan, bahkan mungkin di dalam doa. Ya, ini berkaitan dengan masa depanmu yang membuat engkau takut. Ya, siapa yang tidak takut? Perang terjadi di mana-mana, betul? Ya. Ya. Mungkin kita berpikir kita sudah bekerja, tetapi situasi tidak aman. Ada orang yang sudah bekerja dengan keras di Korea, di kampung dia masih dituntut lagi untuk mengirimkan uang yang lebih banyak. Banyak kali saya berjumpa dengan kesaksian seperti itu. Engkau, saya dan saudara teman-teman jemaat Tuhan adalah pahlawan bagi keluargamu. You are the real superhero for your family. Amen. Tetapi bukan cuma superhero, pahlawan buat keluargamu. Engkau adalah pahlawan-pahlawan iman. Karena apa? Kita akan berperang bersama-sama dengan Tuhan. Dan bukan karena kuat dan gagah kita. Bangsa Israel mereka kehilangan kesempatan untuk hidup. Mereka kehilangan jalan. Tidak ada harapan. Tetapi firman Tuhan pada waktu itu turun kepada Musa, ya. Ya, kemudian berkatalah Musa kepada bangsa itu atas petunjuk Tuhan tentu. Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah
Engkau yang sementara mengalami ketakutan pada saat ini, katakan itu dalam hatimu, jangan takut. Bilang ke teman-teman, jangan takut. Jangan takut. Amin. Ini bukan cuma sekedar menghibur diri. Kalau di luar Tuhan kita berkata jangan takut, bisa saja itu hanya menghibur diri. Tapi bagi kita orang yang percaya, ketika dengan iman kita berkata jangan takut, maka sebenarnya yang kita perkatakan itu terkonek dengan Tuhan. Bahwa yang kita tahu yang berperang ganti kita bukanlah seperti Daniel, bukanlah Raja Darius, bukanlah kekuatannya. Seperti orang Israel yang berperang ganti mereka bukanlah Musa, tetapi yang berperang ganti mereka adalah Tuhan Allah semesta alam. Tuhan yang membebaskan mereka daripada Firaun dan pasukannya. Tuhan semesta alam itulah yang membebaskan, yang menolong Daud ketika mengalahkan Goliat sang raksasa, the giant killer. Ya, dia adalah Tuhan yang pernah menolong Yusuf, menolong Daniel, membebaskan dia dari gua singa. Dan dia adalah Tuhan yang sama yang berdiri saat ini di sampingmu. Dia adalah Tuhan yang sama yang ada di hatimu saat ini. Amin. Dia akan berperang ganti saya dan saudara. Diam saja di kaki Tuhan. Haleluya. Tuhan akan berperang gantimu dan kamu akan diam saja. Tapi kata diam di sini bukan berarti pasif dan pasrah tanpa ada usaha dari kita untuk mendekat kepada Tuhan. Ada banyak orang ketika diperhadapkan dengan masalah, mereka lari dari masalah dan lari dari Tuhan. Ini double. Dia lari dari masalah, dia lari dari Tuhan. Cari ketenangan dari dunia ini. Gitu. Sehingga kehancuran yang dia miliki. Bagi kita yang beriman kepada Tuhan, kita tidak perlu lari dari masalah, tapi mari kita lari di bawah kaki Tuhan. Dia akan berperang ganti kita. Janganlah panik. Izinkan Tuhan yang bekerja mengendalikan diri kita. Karena ada banyak kali kalau kita melangkah cuma mengandalkan kaki kita, kita bisa terantuk batu dan jatuh. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka orang-orang benar, dia mungkin jatuh, tetapi tidak pernah tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Hal yang kedua, yang terjadi dalam diri Daniel meskipun dia dihadapkan dengan hukum. Kalau berdoa kepada Tuhan maka dia akan dibuang ke gua singa. Tapi lewat ujian itu, hal yang kedua yang dilakukan oleh Daniel adalah Daniel tidak pernah tawar hati. Itu yang kedua. Daniel tidak pernah tawar hati. Apa artinya tidak tawar hati? Pernah masak sayur dan tanpa garam. Kalau kita masak sayur, ikan, lauk tanpa garam, maka apa rasanya? Hambar, ya kan? Meskipun kita makan ikan yang enak, tetapi kalau tanpa garam, maka hambar rasanya. Gitu. Yang jago-jago masak di sini ya, sayur tanpa garam, ibaratnya dunia tanpa cinta. Demikianlah dengan iman kita. Iman tanpa ujian, ya itu bagaikan sayur tanpa garam. Tapi ujian kalau disertai dengan tawar hati, maka apapun yang terjadi, meskipun makanan enak sekalipun yang ada di depan kita, samgyupsal sekalipun, kalau hati lagi galau, lagi gundah gulana, maka samgyupsal itu akan berasa obat yang pahit. Itu sebabnya ada bagian lain firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Samakah? Manjur? Manjur berarti apa ya? Top khasiat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ini firman Tuhan sudah datang mengingatkan kita. Di atas semua obat yang kita minum ketika sakit, itu penting. Tetapi kalaupun kita minum obat, tetapi kalau kita sudah kehilangan semangat, kehilangan gairah, hati kita tawar, maka apapun yang kita minum, apapun yang kita makan itu tidak akan berarti apa-apa. Itu sebabnya meskipun besok kita masih akan bekerja dengan lebih berat lagi, mulai saat ini, detik ini, mari kita charge hati kita dengan Tuhan.
dengan hadirat Allah. Jangan pernah tawar hati. Katakan di dalam dirimu, jangan tawar hati. Ya, bro, jangan tawar hati. Ya, karena ada Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tawar hati bisa membuat orang hilang semangat, hilang keberanian, hilang keyakinan, putus asa, dan pantang menyerah. Setiap kali kita ambil gambar, selalu kita punya simbol apa selain kimchi? Fighting. Keep fighting. Keep focus. Ya. Keep your step. Ya. Maju, go ahead. Amin. Mengapa kita harus maju? Ya, kalau Tuhan sudah bawa kita ada di Korea, kalau Tuhan sudah bawa kita ada di pekerjaan, teman-teman yang menyaksikan lewat live streaming, bahkan semua kita, kalau Tuhan sudah beri kepercayaan sama seperti Daniel, tidak ada kepercayaan yang nilainya sebenarnya apa ya, besar atau kecil gitu. Kualitasnya kalau kita lakukan itu dengan sepenuh hati kepada Tuhan, maka 1 talenta, 2 talenta, 1-2 kepercayaan yang Tuhan berikan, kalau kita kerjakan itu dengan hati yang tulus, maka semuanya itu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Jangan pernah tawar hati. Ulangan pasal 1 ayat 28, ada kisah 10 orang pengintai yang mengintai kota Yeriko. Tapi ketika mereka kembali, mereka bilang kepada orang Israel, tidak usah kita maju. Kota Yeriko, kota-kota orang Kanan itu kota yang berkubu, bentengnya kuat. Mereka itu orang-orang raksasa. Kita akan kalah melawan mereka. Berita negatif yang mereka bawa, sehingga orang-orang Israel bersungut-sungut, kehilangan kekuatan, kehilangan harapan, mereka tawar hati. Beda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka tahu bahwa di hadapan mereka raksasa, the giant killer. Mereka mungkin tidak mampu melawan orang-orang Yeriko, tapi mereka kembali dengan menguatkan kembali hati daripada bangsa itu. Itu sebabnya Tuhan memberikan tampuk kepemimpinan kepada Yosua, karena dia adalah salah satu orang muda yang hebat di hadapan Allah. Sehingga dalam Yosua pasal 1 ayat 9, ketika Tuhan mempercayakan kepemimpinan ketika Musa sudah tidak ada, digantikan oleh Joshua. Maka apa yang dikatakan Yosua kepada bangsa Israel dalam Yosua 1 ayatnya ke-9? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sehingga kita tetap bisa berjuang di hadapan Tuhan. Coba kita bayangkan jadi seperti Daniel ya. Diperhadapkan dengan tantangan iman seperti ini. Mungkin saya pun akan berpikir-pikir, wah ini berkaitan dengan nyawa. Hidup atau mati. Ada banyak tantangan iman kepada kita yang diperhadapkan kepada saya dan saudara saat ini. Pilihannya ada di tangan kita. Mau tetap menyembah Tuhan atau mundur sama sekali. Ada mungkin yang kita merasa mulai suam-suam kuku. Tapi di kitab Wahyu Tuhan ingatkan, jangan pernah suam-suam kuku. Suam-suam kuku artinya apa? Tidak panas, tidak dingin. Kalau semangat kita mulai dingin, jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan. Sama seperti Daniel. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Daniel adalah, meskipun dia diperhadapkan dengan masalah, dia tidak lari, dia mengandalkan Allah, dia tidak tawar hati. Dan yang ketiga adalah, Daniel tetap berdoa. Dia tidak pernah meninggalkan hadirat Tuhan. Jangan pernah tinggalkan mesbah doamu, meskipun dalam tekanan yang berat. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat yang paling singkat mungkin di Alkitab. Coba kita ucapkan sama-sama. Dia cuma bunyi begini, tetaplah berdoa. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Itulah yang dilakukan oleh Daniel. Dia tetap bersembahyang. Dia tahu mungkin kalau dia lakukan ini, maka orang-orang akan menjatuhkan dirinya. Tapi Daniel menunjukkan integritas imannya. Ia tidak goyah. Dia menyerahkan masalah di tangan Tuhan. Dia tidak tawar hati. Dia tahu Tuhan beserta dengan dirinya. Dan dia tidak pernah meninggalkan sembahyangnya, doanya. Dia tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya tidak tahu masalah apa yang engkau alami saat ini. Tetapi kalau kita punya pergumulan,
janganlah pernah meninggalkan Yerusalem. Janganlah pernah meninggalkan mesbah doamu. Dan janganlah pernah meninggalkan Tuhan. Karena kita ada semua cuma karena kemurahan Tuhan. Amin. Apa akibatnya? Apa hasilnya? Yang dilakukan oleh Daniel ketika dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang mengatupkan, Tuhan tutup mulut daripada singa-singa itu. Tuhan bungkam bahaya itu. Tuhan luputkan Daniel dari mara bahaya. Singa yang sedianya siap menerkam Daniel, Tuhan tutup mulutnya. Sehingga Daniel tetap ada di dalam keamanan, keselamatan di hadapan Tuhan. Ketika dibuka, Raja Darius lihat, apakah Allahmu berhasil menyelamatkanmu? Dan ternyata memang benar, Daniel diluputkan dari masalah. Bahkan ketika dia keluar, firman Tuhan menuliskan dia tidak ada luka dan cedera sedikit pun. Mengapa? Karena kita anak-anak Tuhan, sehelai rambut pun tidak diizinkan Tuhan jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Ya, kecuali memang Tuhan sudah izinkan, sudah saatnya berpulang, ya kita akan berpulang. Karena hidup kita di tangan Tuhan. Amin. Tapi kalau belum waktunya, Tuhan memberi waktu dan kesempatan bagi kita untuk bekerja dan berjuang. Pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Dan engkau akan melihat kemurahan Tuhan. Sama seperti Daniel yang diluputkan, maka kita akan diluputkan daripada mara bahaya. Dan bukan hanya itu, tapi tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Sehingga Raja Darius dan banyak orang Babel pada waktu melihat Tuhan yang disembah oleh Daniel adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang disembah Daniel adalah Tuhan yang mampu meluputkan dirinya. Dan Tuhan yang disembah oleh Daniel adalah Tuhan yang sama yang ada di AIC Song saat ini. Dia adalah Tuhan yang sama yang ada di hati saya dan saudara. Amin. Dia Tuhan yang sama yang akan meluputkan, memberkati, dan menyelamatkan hidup kita.